Iya betul, dia menghasilkan. Tapi saya yakin paling jarak 1 sampai 2 tahun dia akan mengalami kerusakan produktivitasnya. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lobot Mania, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, amin. Yang masih ternak, mudah-mudahan ternakannya selalu lancar, beranak pinak, dan tentunya sukses. 3 hal yang perlu dihindari agar indukan selalu produktif. Nah, ini Lobot Mania dan teman-teman semua, kita sebagai peternak, saya yakin pasti menginginkan seluruh indukannya itu selalu produktif. Tapi sering kita lalai atau sering kita lupa terkadang sebagai peternak karena ingin cepat berproduksi, tetapi akhirnya mencari jalan pintas dan secara otomatis indukan tersebut akan mengalami kemacetan dalam berproduksi anakan. Nah, ini yang ingin saya bahas, yaitu 3 hal yang perlu dihindari kita sebagai peternak agar indukan kita selalu produktif. Yang pertama, 1, kekurangan pakan. Nah, ini sebagai peternak jangan sampai kita benar-benar stok makanan di dalam kandang itu kehabisan. Kita harus ngecek setiap hari makanan tersebut itu, yang saya maksud yaitu makanan pokok, yaitu millet putih atau bisa dicampur dengan kenari set. Itu sangat fatal kalau semisal makanan pokok sampai kekurangan. Jadi harus kita kontrol setiap hari, termasuk minuman ya. Walaupun paling tidak kita sudah bisa mengira-ngira, kita memberikan takaran misal dengan beberapa sendok itu kuat berapa hari. Jadi jangan sampai kita salah, target kita bisa mencapai 4 hari, ternyata 2 hari sudah kehabisan. Nah, itu nanti juga mempengaruhi dalam produktivitasnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai kebutuhan vitamin. Kebutuhan vitamin di sini sangat luas sekali, Lobot Mania. Saya tidak akan menyebutkan merek apa saja. Tidak perlu menggunakan vitamin yang dari toko-toko. Artinya kebutuhan vitamin itu juga banyak sekali. Bisa dengan kangkung, bisa dengan jagung, atau bisa juga dengan vitamin-vitamin yang dituangkan dicampur di cepuk minumnya. Itu harus paling tidak rutin. Paling tidak minimal dalam 1 minggu itu kebutuhan vitamin 3-4 kali itu terpenuhi. Kalau sekiranya obat-obatan vitamin itu ada bahan kimianya, bisa yang alami ya. Contoh menggunakan kangkung, jagung, atau minuman yang bisa digeprek dengan madu atau dengan jahe untuk stamina. Nah, itu juga sangat penting. Jadi tidak selamanya harus menggunakan vitamin yang dari toko-toko atau botol-botol yang sudah kemasan. Itu untuk yang kedua. Terus yang ketiga, yaitu tempat yang nyaman. Nah, ini sangat pengaruh sekali. Saya pengalaman punya suatu tempat saya kira nyaman, tapi ternyata di sana sering dilewati, bahkan sering masuk seperti tikus atau serangga-serangga yang lain, semut. Itu ternyata juga robot akan merasa tidak nyaman. Kalau robot sudah tidak nyaman, biasanya dia tidak akan produksi atau dia tidak akan melakukan proses perkawinan. Tidak hanya sebatas ancaman predator, tapi juga tempat yang nyaman seperti suhu udara atau kebutuhan matahari itu juga perlu dipertimbangkan. Intinya senyaman mungkin, sebersih mungkin tempat untuk ternak. Saya yakin nanti robot pun juga akan mengikuti, akan merasa nyaman dan bisa langsung bisa melakukan untuk proses produktivitasnya akan mengalami kelancaran. Dan ini yang terakhir, yang nomor 4, tambahan
jangan menggunakan jalan singkat. Artinya apa? Usia yang masih muda tapi digenjot dengan suatu suplemen untuk meningkatkan produktivitas, iya betul, dia menghasilkan. Tapi saya yakin paling jarak 1-2 tahun dia akan mengalami kerusakan produktivitasnya karena dipacu dengan obat-obatan kimia. Menurut saya secara alamiah saja, natural saja, sesuai dengan usianya saja. Kalau usianya sudah matang untuk produktif, saya yakin juga nanti lovebird akan mengalami proses perkawinan. Nah, itu lovebird mania dan teman-teman semua, 3 hal yang perlu dihindari agar indukan kita selalu produktif. Yang masih ternak, mudah-mudahan ternakannya tetap selalu lancar dan beranak pinak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lovebird mania.